Ya, sudah hadir di studio Pak Sukiman. Silakan Pak Sukiman. Kami undang untuk naik ke panggung. Selamat malam. Silakan duduk. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke. Nah, Pak Sukiman, dulunya bekerja sebagai direktur salah satu perusahaan ternama. Ya. Harusnya hidup berkecukupan dong ya, Pak? Harusnya demikian. Aha. Ya. Tapi bagaimana bisa sampai terlibat hutang segitu banyak? Jadi awalnya memang tidak terasa, sedikit demi sedikit. Jadi setelah pensiun, saya berusaha buka usaha. Pensiun waktu itu dapat pesangon? Dapat pesangon. Besar, kecil? Besarnya jumlahnya miliaran juga. Wow, berapa kalau boleh tahu? Nggak usah disebutkan. Oke, jumlah besar ya? Ya, jumlah harusnya besar. cukup Ya, untuk bisa mencukupi hidup. Masih dapat tunjangan kesehatan, masih dapat uang pensiun bulanan. Harusnya cukup. Oke. Tapi kemudian di dalam perjalanannya, saya coba buka usaha, kemudian mulai merugi. Sebetulnya memang ada masalah kredit card juga sih. Oke. Makin lama makin banyak, kemudian saya coba bayar tapi tidak penuh, mencicil. Oke. Berapa besar jumlah hutangnya kalau boleh tahu pada saat Hutangnya sebetulnya ya sekitar 1 M gitu. Wow. Ya. Hutang pensiunan habis, Ya, hutang masih punya hutang. Masih punya. Itu hutang kredit card? Hutang kredit card sekitar 324, sisanya ada hutang dengan teman yang tadinya itu juga kredit card juga. Dia coba pinjam kredit card saya, dia bayarnya tidak tepat, akhirnya yang saya kena denda, kena penalti terus. Pada saat itu, apakah keluarga tahu akan situasi Pak Sukiman? Keluarga tahu karena tiap hari itu dikejar-kejar debt collector. Karena setiap hari didatengin debt collector. Ya. Mungkin Bapak kuat, tapi bagaimana dengan istri Bapak, anak-anak Bapak? Pasti kan ada imbasnya. Istri saya itu beratnya tadinya hampir 70 kilo. Dengan adanya seperti itu, turun jadi 39 kilo. Pernahkah tersirat untuk menyerah karena begitu besar tanggungannya dan dampaknya bukan hanya ke Bapak tapi juga ke istri dan anak dan keluarga? Jadi saya bilang, hutang adalah bukan aib. Jadi kalau kita menyembunyikan hutang kita, tidak berbicara dengan orang sekitar kita, itu salah. Bicarakan, karena kadang-kadang kita yang berhutang tapi sebetulnya akibat dari lingkungan kita, ya, keluarga dan lain sebagainya. Dan hutang itu memang sesuatu yang memang harus kita kembalikan. Ya, itu. Jadi saya tidak pernah menyerah. Pada saat itu apa cara Bapak? Apa sudah ada solusi? Apa yang Bapak lakukan? Jadi saya kebetulan ada teman yang ikut seminar wirausaha sebetulnya. Oke. Kemudian menyebut satu nama. Ya. Ya, menyebut satu nama yang sering menangani hutang. Ya. Saya coba telepon beliau, kemudian apakah bisa saya membantu? Bisa. Dengan catatan, saya harus jujur. Utang saya berapa, penghasilan saya berapa, pengeluaran saya berapa. Penghasilan saya setelah pensiun 2,4 juta, nggak cukup. Kemudian saya tanya, namanya Pak Iwan. Iya. Pak Iwan, saya harus bayar berapa ini? Pak Iwan balik tanya, Bapak punya uang? Ya nggak punya uang, orang saya hutang kok saya punya uang. Dari mana gitu? Kalau mau diselesaikan, semua keluarga harus ketemu saya di Jakarta. Iya. Jadi ada saya, istri saya, anak saya, menantu saya. Nggak mungkin lah saya bilang. Akhirnya Pak Iwan bilang, oke, saya bantu. Hutang begitu banyak, keluarga tahu. Apakah mereka tidak menyalahkan Pak Sukiman? Kenapa Bapak kok utang bisa sampai seperti ini? Dampaknya kan ke keluarga. Apakah mereka tidak menyalahkan Bapak? Ya, kalau menyalahkan pasti. Menyalahkan pasti. Seperti apa pada saat itu? Ya, artinya kenapa bisa seperti hutang seperti ini. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa hutang saya juga bagian daripada pengeluaran dia. Ya, akhirnya saya ajak mengerti lah. Ya, memang saya usaha ini supaya setelah pensiun itu bisa hidup seperti sebelumnya. Tapi setelah saya terangkan semuanya dan saya terbuka, saya perlu bantuan mereka, itu mereka maklum. Kita ini semuanya memang ada ilmunya yang disampaikan oleh Pak Iwan itu. Oke, ya. Menarik sekali ya, dari tadi Pak Sukiman menyebutkan tentang solusi yang diberikan oleh Pak Iwan. Tapi nanti saya akan bertanya tentang Pak Iwan, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, berarti sekarang Pak Sukiman apakah masih terlibat hutang atau sudah lunas? Tidak sama sekali.
Sudah lunas? Sudah lunas. Ya. Kalau boleh tahu Pak, dulu berapa banyak kredit card yang Bapak punya yang hutang? Cuman 12. 12. Cuma 12. Oke. Dan itu semua dimaksimalkan, makanya hutangnya bisa ratusan juta bahkan hampir miliaran ya. Inilah, tadinya saya punya 7. Saya masih dapat kepercayaan. 7 saya punya utang, saya ambil kredit card yang baru, yang ke-8. Saya ambil uang itu, saya buat nutup lubang tadi. Ternyata nggak cukup, ambil yang ke-9, bikin lubang lagi, tutup lagi. Ternyata ke-10 sampai ke-12. Datanglah Pak Iwan ya. Pasti pemirsa di rumah udah penasaran ya, termasuk juga audiens di studio, siapa ini Pak Iwan ya. Oke, nanti kita akan undang Pak Iwan untuk datang dan bercerita solusi apa sih yang sudah diberikan dan apa langkah-langkahnya bagaimana seorang Pak Sukiman yang tadinya hutang miliaran bisa berhasil melunaskan dan bahkan sekarang juga bisa kembali hidup dan kembali menikmati hidup ya bersama keluarga. Tapi sebelumnya saya juga ingin membacakan karena ada komentar dari Twitter yang sudah masuk. Langsung saja saya bacakan. Pertanyaannya adalah, saat Anda memiliki hutang, bagaimana cara Anda melunasinya supaya tidak sampai gali lubang tutup lubang? Dan berikut adalah komentarnya. Ada dari Lydia Kurniawati, beliau bilang, lunasi hutang secepatnya. Selektif, disiplin untuk kos kita. Say no untuk belanja gaya hidup. Ada juga dari Rahmadini Hati, beliau bilang kerja keras agar bisa menutup semua lubang dan jangan pernah digali lagi. Berikutnya dari Suhari, semoga bisa jadi motivasi yang terbaik. Nggak segampang tutup lubang, irit dan banyak nabung. Kebutuhan wajib selalu dari sisa gaji. Ada lagi dari Adi Dharma. Tutup mata biar nggak pengen apa-apa, yang penting bisa makan. Sambil berharap cepat tutup lubangnya. Ya. Dan yang terakhir ada dari Devi, bingung alias pusing. Tapi ya harus tetap berusaha dan semangat cari cara biar tidak begitu terus. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dan mengirimkan komentar. Dan bagi Anda yang ada di studio yang ingin bertanya, nanti Anda bisa siapkan pertanyaan Anda. Dan juga yang ingin berkomentar atau berbagi cerita, jangan lupa Anda juga bisa mengirimkan cerita Anda ke Twitter @possiblemetrotv dan juga email ke possiblemetrotv@gmail.com, karena Anda akan berkesempatan untuk mendapatkan sebuah handphone Oppo F1 camera phone. Jadi jangan kemana-mana, kita rehat sejenak karena I'm Possible akan kembali. Bersama Kita Bisa, I'm Possible.